Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45 dalam kenikmatan yang halal. Wajah Mondi berseri-seri ketika ingat bahwa dirinya sudah menikah. Ia sudah memiliki istri yang akan selalu menyambutnya sepulang bekerja. Mondi melirik jam di tangannya, ini sudah pukul 3 siang. Mondi harus ke rumah Tristan dan bicara soal kerja sama ini. Lalu setelahnya baru pulang ke apartemen. Sabar, Mon, kau bisa menemui istrimu setelah pekerjaan ini selesai. Gumam Mondi gusar sendiri. Sementara itu di tempat lain, di sebuah rumah mewah. Terlihat sepasang kekasih, yang baru saja merubah status mereka menjadi suami istri beberapa jam lalu. Kini pasangan itu datang untuk meminta restu pada kedua orang tua mereka. Papa sudah katakan bahwa Papa nggak akan pernah setuju. Jadi Papa nggak akan berikan doa baik untuk kalian. Ucap papanya Fed lalu pergi begitu saja. Firda terlihat berusaha menahan air matanya. Ia kuat karena Fed ada untuknya. Suaminya itu selalu bisa membuat ia kuat dan tegar. Firda masih beruntung karena mamanya Fed sedikit bisa menerima dirinya. Semoga pernikahan kalian bahagia, dan Mama akan berusaha untuk bicara pada Papa ya. Tutur ibunya Fed lembut. Terima kasih, Ma. Balas Firda seraya mencium punggung tangan mertuanya. Terima kasih, Ma. Tapi maaf, aku tidak peduli Papa akan memberi kami restu atau tidak. Yang jelas aku akan selalu bersama istriku. Ujar Fed seraya menggenggam tangan istrinya. Mamanya Fed manggut-manggut. Semoga kamu bahagia selalu ya, nak. Mama akan dukung kamu selama itu bisa membuat kamu bahagia. Tutur wanita cantik itu, karena dirasa sudah selesai. Fed dan Firda pun memutuskan untuk pulang ke rumah mereka. Keduanya terkejut saat berpapasan dengan Zian yang keluar membawa koper. Pak Zian, Anda mau kemana? Tanya Firda. Aku akan pergi, Fir. Aku akan mencari tempat tinggal lain. Aku nggak mau mengganggu kalian yang baru menikah. Jawab Zian menjelaskan. Zian mengulurkan tangannya pada Fed. Selamat atas pernikahanmu, Fat. Ucap Zian tulus. Meski rasanya sakit, namun Zian berusaha untuk berbahagia demi sepupunya. Mulai hari ini ia akan berusaha untuk melupakan Firda. Fed membalas jabatan tangan sepupunya. Terima kasih, Z. Balas Fed. Zian menatap Firda, namun tidak berniat untuk menyalami tangannya. Zian tidak mau membuat Fed cemburu. Selamat juga untukmu. Ucap Zian lagi. Firda tersenyum manis. Terima kasih. Balas Firda ramah dan sopan. Ya, sikap inilah yang membuat Zian tertarik pada Firda. Gadis itu bukan hanya cantik, tapi lembut dan sangat penyayang. Zian menyesali takdir yang mempertemukan dirinya dengan Firda secara terlambat. Firda adalah milik sepupunya. Zian, pakailah apartemenku. Kau bisa tinggal di sana selama yang kau mau. Ucap Fed. Zian tersenyum senang. Terima kasih, Fat.
Aku tidak bisa menolak. Celetuk Xian mengundang gelak tawa dari pasangan suami istri itu. Selesai makan malam, Firda dan Fed memutuskan untuk langsung ke kamar mereka. Ya, kamar yang akan keduanya tempati sebagai pasangan baru. Sayang, bisa tolong laptop aku? Pinta Fed pada Firda yang baru saja beranjak dari meja rias. Firda tersenyum. Ia mengambil laptop suaminya yang ada di atas meja lalu memberikannya pada Fed. Ini, Mas. Tutur Firda sedikit gugup saat menyebut panggilan baru itu. Fed tertawa senang. Ia menarik tangan istrinya untuk duduk lalu mencium tangan yang masih digenggamnya itu. Gemesin banget, ujar Fed gemas. Firda terkekeh, ia menangkup wajah Fed lalu memberikan usapan penuh kelembutan di sana. Dasar pandai merayu, cibir Firda. Firda hendak bangkit, namun Fed kembali menarik tangannya sehingga ia jatuh menimpa tubuh suaminya. Mas, kamu keberatan nanti, ucap Firda hendak bangkit, namun ditahan oleh Fed. Fed memegang dagu Firda, ia lalu mencium bibir istrinya tanpa permisi. Ini bukan ciuman pertama bagi keduanya. Tapi ini ciuman pertama setelah mereka menikah. Firda tidak akan menolak. Ia sudah menantikan hari di mana dia bisa berbuat lebih dari sekedar berciuman dengan Fed. Aku senang banget kita sudah menikah. Sekarang kamu istriku, bisik Fed. Firda pastinya merasakan hal yang sama. Ia juga bahagia jika mengingat bahwa kini dirinya adalah istri dari pria yang teramat dicintainya. Firda mengubah posisinya, yang tadi telungkup, kini berubah duduk di atas tubuh Fed. Mau melakukan hal yang kita nantikan? Tanya Firda berbisik mesra. Fed tertawa, ia kembali menyatukan bibirnya ke bibir istrinya. Tangan Fed tak bisa diam, ia meraba tubuh istrinya mulai dari pinggang lalu naik ke leher. Ah, Fed. Suara itu akhirnya keluar dari mulut Firda saat tangan suaminya hinggap di dadanya. Fed terkekeh, ia beralih mencium leher Firda dan tidak lupa meninggalkan jejak di sana. Tangan Fed makin terampil guna membuka kancing piyama istrinya. Firda tidak masalah berbuat gila seperti tadi. Ia tidak malu untuk mengajak main duluan. Firda tidak mau menunda kegiatan ini. Apalagi dirinya tahu bahwa Fed sudah sangat menginginkannya. Sayang, aku pelan-pelan ya. Janji pelan-pelan. Bisik Fed dengan nafas terengah-engah. Firda mengangguk percaya. Ia tahu bahwa Fed tidak akan mungkin menyakiti dirinya. Akhirnya malam itu Firda berhasil melepaskan sesuatu yang sudah ia jaga selama bertahun-tahun. Ia melakukannya dengan Fed, suaminya. Hubungan suami istri ini mereka lakukan di atas status yang halal. Sehingga tidak ada dosa di dalamnya. Hujan turun dengan begitu deras di luar sana. Membuat seorang gadis memutuskan untuk tidur. Ia sudah bergulung di bawah selimut dengan mata terpejam. Namun matanya kembali terbuka saat suaminya masuk. Aira melihat Mondi duduk di sofa lalu membuka laptop. Sepertinya pria itu sedang mengerjakan sesuatu, makanya belum tidur. Aira melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam.
Ia cukup kasihan pada Mondi yang harus bekerja malam-malam begini. Om, Mondi ganteng banget sih. Batin Aira seraya terus menatap wajah tampan Mondi. Aira tersadar, ia menggelengkan kepalanya lalu sedikit memukulnya. Ai, ingat, dia mungkin suamimu, tapi pernikahan ini hanya untuk membayar hutang. Ucap Aira lagi di dalam hati. Aira bangkit dari tidurnya, gerakannya itu membuat fokus Mondi teralihkan. Pria itu mengerutkan keningnya sebelum akhirnya bersuara. Ada apa, Ai? Tanya Mondi. Aira menoleh. Om, kenapa belum tidur? Tanya Aira balik. Mondi tersenyum tipis, senyuman yang mungkin saja tidak bisa Aira lihat karena terlalu tipis. Saya masih ada pekerjaan, Ai. Saya akan tidur setelah semuanya selesai. Jawab Mondi. Hati pria itu terasa berbunga-bunga. Mendapat pertanyaan dari istrinya yang seakan begitu peduli padanya. Aira manggut-manggut. Mau aku buatkan kopi? Tanya Aira menawarkan. Apa boleh? Maksud saya, bukannya kamu sudah mau tidur? Mondi bertanya dengan ragu-ragu. Aira menyibak selimut, ia lalu turun dari ranjang. Boleh, akan aku buatkan. Sebentar ya, jawab Aira kemudian melenggang pergi keluar dari kamar. Mondi memperhatikan istri kecilnya dengan seksama. Aira terlihat begitu cantik dengan daster membentuk badan yang panjangnya di atas lutut. Mondi berdehem, ia pun meletakkan laptopnya di meja, lalu bangkit dari duduknya. Mondi lalu keluar dari kamar untuk menemui istrinya yang ada di dapur. Sampai di sana, Mondi melihat Aira menguap sambil menunggu air matang. Biar saya saja, kamu sepertinya mengantuk. Ucap Mondi berjalan mendekati Aira. Aira kaget, ia menoleh dan mendapati Mondi sudah ada di sebelahnya. Ah, nggak usah, Om. Aku cuma nguap kok, bukan ngantuk. Balas Aira tersenyum canggung. Mondi manggut-manggut. Ia lalu duduk di kursi meja makan guna menunggu istri kecilnya selesai membuat kopi. Tidak lama kemudian Aira membalik badan dengan segelas kopi di tangannya. Lo, nggak ke kamar? Tanya Aira mengerutkan keningnya. Mondi menggeleng. Tidak, saya mau di sini. Saya juga mau kamu temani, boleh? Tanya Mondi balik. Aira mengangguk, ia pun menarik kursi untuk duduk di sebelah Mondi. Menemani suaminya menghabiskan kopi buatannya. Ai, boleh saya tanya sesuatu? Tanya Mondi tanpa menatap istrinya. Aira menoleh. Tentu, Om, ada apa? Tanya Aira balik. Sebenarnya kamu kenapa? Entah mengapa saya merasa kamu berubah. Kamu lebih banyak diam, ujar Mondi yang akhirnya bisa bertanya. Aira tersenyum hangat. Aku nggak apa-apa, Om. Balas Aira tanpa berniat menjelaskannya. Tiba-tiba terdengar suara petir disertai kilatan yang cukup terang. Membuat Aira langsung memejamkan matanya. Kamu takut? Tanya Mondi dan Aira hanya menjawabnya dengan anggukan kepala. Mondi pun meraih tangan Aira, ia lalu mengajak gadis itu untuk kembali ke kamar. Loh, Om, kopinya?
Tanya Aira pelan. Sudah saya habiskan. Jawab Mondi singkat. Tentu saja itu adalah sebuah kebohongan. Aira memegang tangan Mondi. Ia lalu refleks memegang wajah Mondi dan memperhatikan bibir pria itu. Dihabiskan, pasti panas sekali kan? Tanya Aira khawatir. Aira mengusap-usap bibir Mondi yang ia pikir akan melepuh setelah meminum kopi panas. Kenapa harus minum cepat-cepat? Mulut Om pasti sakit. Ujar Aira seraya terus mengusap bibir Mondi. Mondi hanya diam, ia malah memperhatikan Aira yang fokus mengusap-usap bibirnya. Kopi memang panas, tapi kan Mondi tidak meminumnya, ia hanya asal menjawab tadi. Kini Mondi malah merasakan panas yang berbeda. Ai! Panggil Mondi dengan suara yang begitu berat. Aira mendongak. Ia baru sadar jika saat ini posisinya begitu dekat dengan pria tampan yang merupakan suaminya. Maaf, Om. Cicit Aira sedikit gugup. Aira hendak menjauh, namun Mondi malah merengkuh pinggang rampingnya dan mencubit dagunya pelan. Ai, boleh saya mencium kamu? Tanya Mondi serak. Aira menelan gumpalan selaivanya dengan susah. Ia menatap manik mempesona Mondi yang benar-benar membuatnya jatuh hati. Aira menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kali ini benar-benar keinginannya, bukan sekedar membayar hutang saja. Mondi tersenyum, ia lalu menunduk dan langsung menyatukan kedua belah bibir mereka. Berbeda dengan ciuman tadi siang, kali ini Mondi langsung menggerakkan bibirnya. Mondi menghisap dan menggigit bibir tipis istri kecilnya dengan penuh semangat dan gairah. Aira mengalungkan tangannya, ia bahkan refleks mencengkram kaos yang Mondi kenakan. Saat suaminya ini semakin menyesap bibirnya, lenguhan yang tertahan terdengar begitu indah bagi Mondi. Mondi melingkarkan tangannya di paha Aira. Ia lalu mengangkat tubuh gadis mungil itu dengan posisi seperti koala. Om, nanti jatuh, ucap Aira pelan. Mondi tersenyum manis. Ia mengusap-usap wajah istrinya. Tidak akan, Ai, pegangan makanya. Sahut Mondi berbisik. Aira pun mengeratkan pelukannya pada leher Mondi. Namun tentu tidak sampai mencekiknya. Mondi melangkahkan kakinya menuju kamar mereka. Tatapannya tidak teralihkan sama sekali dari wajah cantik dan polos istrinya. Mondi masuk ke dalam kamar. Ia lalu menutup kembali pintunya dengan menendangnya. Mondi merebahkan tubuh Aira di ranjang. Lalu ia mengusap-usap kening Aira yang berkeringat. Antara gugup dan takut, kamu cantik, Ai. Puji Mondi dengan jujur dan pastinya dari hati. Aira menggigit bibirnya menahan malu. Ia berusaha mengalihkan pandangannya dari wajah Mondi. Namun tidak bisa karena sekarang Mondi menangkup wajahnya. Mondi menunduk. Ia kembali mengajak Aira untuk berperang lidah yang terasa memabukkan. Bibir Aira terasa begitu manis dan hampir membuat Mondi gila. Mondi seakan enggan untuk menyudahi aksi ciuman ini. Aira melenguh nikmat saat ciuman Mondi turun ke lehernya.
Aira juga refleks menjambak rambut belakang Mondi sebagai bentuk pelampiasannya. Apa yang Om lakukan? Tanya Aira dengan nafas tersengal-sengal. Mondi tidak menjawab. Ia terus menciumi dan menggigit kecil leher mulus Aira sampai meninggalkan jejak. Kamu wangi sekali, Ai. Tubuhmu cantik dan wangi, saya tidak bisa berhenti. Bisik Mondi tepat di telinga Aira. Aira hanya mampu memejamkan matanya. Dadanya tampak naik turun karena nafasnya yang terengah. Permainan Mondi di bibir dan lehernya membuat ia lemas, seakan tidak memiliki tenaga. Ai, panggil Mondi serak. Aira perlahan membuka matanya. Ia menangkup rahang tegas suaminya dan memberikan sedikit ucapan. Mondi kembali mencium Aira. Menurutnya bibir Aira yang semakin bengkak itu terlihat seksi dan terus memanggil untuk dicium. Lagi-lagi suara itu Aira keluarkan ketika tangan Mondi mulai meraba-raba tubuhnya. Setelah beberapa saat, Mondi melepaskan ciumannya. Ia menyatukan keningnya dengan kening Aira, dan nafas mereka yang sama-sama tersengal. Ai, boleh aku minta hakku? Tanya Mondi dengan binar mata yang syarat akan gairah dan harapan. Ai, dia suamimu. Dia berhak atas tubuhmu. Terlebih lagi, dia sudah memberikan banyak uang untuk keluargamu. Dia menyelamatkanmu dari laki-laki tua itu. Kau harus mengabdikan diri padanya, Ai, selamanya. Aira memejamkan matanya dengan desahan halus yang terus keluar dari bibirnya. Tatkala merasakan hisapan dan cecapan bibir suaminya di lehernya yang jenjang. Lenguh Aira dengan tangan yang meremat rambut belakang Mondi dan spray. Mondi semakin bersemangat untuk memberikan jejak basah di leher putih dan mulus Aira. Tanpa ragu, ia memberikan tanda merah yang cukup banyak di sekitar leher Aira. Aira terus mengeluarkan suara indahnya. Karena semakin tidak tahan dengan perlakuan yang diterima dari Mondi, Mondi mengangkat kepalanya. Ia mengusap peluh yang membasahi kening istrinya lalu memberikan kecupan di sana. Ai, boleh? Tanya Mondi yang kembali meminta izin. Mata Aira terbuka. Ia sayup-sayup melihat bagaimana suaminya menatapnya dengan penuh gairah. Dan keinginan yang besar, kepala Aira mengangguk. Ia mengizinkan suaminya untuk melakukan apa yang sudah menjadi haknya. Aira tidak akan menolak. Mendapat lampu hijau dari Aira, seketika membuat Mondi tersenyum lebar. Ia kembali memangut bibir istrinya dengan lembut menggebu dari sebelumnya. Sambil terus mencium bibir Aira, tangan Mondi tidak diam begitu saja. Ia mulai meraba bagian tubuh istrinya. Lalu perlahan-lahan menurunkan daster Aira di bagian pindaknya. Aira hanya bisa memejamkan mata. Ia benar-benar pasrah. Pasrah melayani Mondi sebagai suami, sekaligus orang yang sudah membelinya. Aira bangkit dari tidurnya, ia lalu mengangkat kedua tangannya. Untuk mempermudah Mondi melepaskan daster yang digunakannya. Mondi senang melihat respon Aira terhadap gairahnya yang sudah menggebu-gebu ini. Mondi kembali merebahkan Aira. Di tatapannya manik mempesona Aira dengan penuh damba. Mata Mondi menelisik bagian tubuh lain.
Ia nyaris gila saat matanya tak mau teralihkan dari sesuatu yang menyambul indah. Menggoda dirinya, imannya, dan sisi liarnya, yang ingin menghabisi istrinya malam ini dalam kenikmatan yang halal. Mondi mengusap wajah cantik istrinya. Ingin rasanya ia mengutarakan perasaan cinta terhadap gadis itu. Namun Mondi tidak mau Aira berpikir bahwa ia cinta saat melihat tubuhnya saja. Mondi menundukkan kepalanya. Ia memberikan kecupan di kening lalu beralih mendekatkan wajahnya ke telinga. Indah, kamu tahu, dirimu sangat cantik dan menawan. Bisik Mondi dengan suara yang semakin berat dan menggoda. Nafas Aira semakin tidak beraturan saat telinganya digigit mesra. Ia melenguh beberapa kali, bahkan mencengkram punggung suaminya. Mondi menegakkan tubuhnya. Ia membuka kaos yang digunakannya lalu kembali mencium bibir Aira. Pangutan bibir itu semakin menggebu, menyisakan nafas yang tersengal dari kedua manusia yang akan menyatu malam ini. Namun penjelajahan tak cukup sampai di situ. Lenguhan Aira tidak ada habisnya, bahkan semakin keras. Bola mata Mondi nyaris keluar saat pemandangan Aira yang sudah hampir polos. Kini terbaring tak berdaya di bawahnya. Ia memperhatikan betapa indahnya tubuh istri kecilnya ini. Bahkan ia tidak menyangka di balik Aira yang polos dan menyebalkan, ada Aira yang sangat seksi dan menggoda. Oh Om, jangan dilihatin. Aku malu, cicit Aira dengan suara gemetaran. Aira menyilangkan kedua tangannya di dada, namun Mondi dengan cepat menjauhkannya. Jangan, ini terlalu indah, bisik Mondi parau. Teriak penuh kenikmatan dan lenguhan Aira semakin menjadi-jadi. Ini pengalaman pertama bagi mereka. Terutama Aira yang tidak pernah membayangkan semua ini akan ia lakukan. Dengan pria tampan yang dicintainya. Mondi semakin bersemangat. Ia tidak sabar menyatukan dirinya dengan Aira dan kembali berteriak nikmat bersama-sama. Mondi bangkit, ia melepaskan seluruh pakaian yang masih melekat. Ini akan sakit, tapi aku janji setelahnya akan terasa nikmat, ucap Mondi dengan begitu lembut. Aira mengulurkan tangannya untuk memegang rahang Mondi. Kepalanya mengangguk-angguk mendengar ucapan suaminya. Aku percaya, Om, lakukan saja. Balas Aira dengan suara yang sedikit lemah. Mondi mencium kening Aira. Aira meringis, membuat Mondi tidak tega. Namun sudah terlalu jauh untuk berhenti, sehingga Mondi tetap melanjutkannya. Arek! Mondi dan Aira sama berteriak ketika akhirnya tubuh mereka menyatu. Sesuatu yang Aira jaga selama ini telah hilang. Diambil oleh suaminya, pria yang dicintainya malam ini. Sakit, Om. Ucap Aira dengan mata terpejam dan air mata yang mulai keluar. Mondi menciumi wajah Aira demi bisa mengalihkan rasa sakit gadis wanita itu. Setelah dirasa bahwa Aira sudah siap untuknya, Mondi perlahan mulai bergerak. Ia melakukannya dengan lembut dan kepala yang mendongak ke atas. Aira sayang, Aira. Geraman nikmat itu terus keluar bersama gerakan Mondi yang semakin cepat. Aira hanya bisa meremat bantal dan spray yang ada di bawahnya.
Ia juga menggigit bibir yang mana membuat penampilannya jauh lebih menggoda. Aku mau. Aira tidak melanjutkan ucapannya karena Mondi yang semakin menggila di atasnya. Bersama, Arg, sahut Mondi menggeram nikmat. Aira dan Mondi pun akhirnya mendapatkan apa yang mereka kejar sejak tadi. Mondi langsung menunduk dan menghujani wajah Aira dengan kecupan kasih sayang juga cinta. Mondi lalu berbaring di sebelah Aira, ia juga melepaskan penyatuan tubuh mereka. Lalu setelahnya menarik selimut guna menutupi tubuh tanpa busana itu. Terima kasih, malam ini sangat indah dan nikmat. Bisik Mondi seraya memeluk Aira dari belakang. Aira tidak menjawab, ia hanya diam dengan mata terpejam dan nafas tersengal-sengal. Aira sangat lelah malam ini, ia ingin istirahat. Mondi sebenarnya masih ingin. Namun ia sadar ini yang pertama bagi mereka sehingga satu kali permainan cukup. Dan mungkin akan dilanjut besok. Kerja keras Aira dan Mondi malam ini membuat pasangan itu langsung terlelap. Dengan posisi Mondi yang memeluk Aira, pagi yang cerah sudah menyapa pasangan suami istri. Yang baru saja melewati malam indah bersama. Sang pria terlihat sudah selesai mandi dan berpakaian. Sementara si wanita masih duduk di atas ranjang, dengan selimut yang menutupi tubuh sampai ke leher. Mondi membalik badan, menatap istri kecilnya yang terlihat kasih mengantuk. Namun terpaksa harus ia bangunkan karena sudah lewat jam sarapan. Bangun dan mandi ya, kita sarapan di luar saja. Ucap Mondi kepada istrinya. Aira membuka matanya. Ia menatap Mondi yang sudah rapi lalu menganggukkan kepalanya. Tidak ada kata yang terucap dari bibir Aira yang semalam Mondi nikmati habis-habisan. Aira turun dari ranjang, ia menarik selimut agar tetap menggulung tubuhnya. Namun baru saja berdiri, Aira merasa sangat lemas. Seakan kakinya tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Melihat Aira yang kesulitan, tentu membuat Mondi sigap menggendong wanita itu. Bersambung.